Assalamualaikum. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين. Para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, puji dan syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Terkhusus nikmat iman dan Islam yang merupakan dua nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Begitu pula kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesempatan dan kesehatan, atas nikmat umur yang alhamdulillah sampai saat ini masih dikaruniakan kepada kita semua. Kemudian salawat serta salam senantiasa kita peruntukkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada orang-orang yang selalu berusaha mengikuti dan menapaki jejak beliau hingga akhir zaman kelak. Maka teruslah kita memperbanyak salawat dan salam kepada baginda yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengannya kita akan meraih keutamaan-keutamaan yang sangat banyak. Di antaranya dengan bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersolawat untuk kita 10 kali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya wahidan, sallallahu lahu biya 10." Artinya barang siapa yang bersolawat untukku 1 kali, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan bersolawat untuk dia 10 kali. Salawat Allah Azza wa Jalla kepada hamba-hambanya adalah Allah akan memuji si hamba itu di majlisnya para malaikat di langit sana. Begitu pula dengan bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka salawat-salawat kita itu akan disampaikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula dengan bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan bisa meraih syafaat beliau. Jadi semakin banyak salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semakin besar ya kesempatan kita untuk bisa meraih syafaat beliau. Ya, kapan kita dianjurkan untuk bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Secara umum kapanpun. Ya, kapanpun perbanyak salawat dan salam kepada beliau. Terkhusus di malam Jumat atau hari Jumat. Nah, di sana kita lebih dianjurkan lagi untuk memperbanyak salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih khusus lagi ketika nama beliau disebut di hadapan kita. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
al-bakhil man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Orang yang kikir, pelit, pengasih dari umatku adalah orang yang ketika namaku disebut di hadapannya dia enggan untuk bersolawat kepadaku. Nah, jadi biasakan diri kita setiap kali mendengar nama baginda yang mulia Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan, kita bersolawat kepada beliau. Nah, para jamaah yang ulun muliakan, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari Kitabul Adab. Ya, setelah kita menyelesaikan pembahasan dari adab muasyaratin nisa, itu adab-adab pergaulan suami istri. Nah, sekarang kita akan masuk bab baru dari Kitabul Adab ini, itu bab adabid du'a. Ya, bab tentang adab-adab dalam berdoa. Nah, ini perlu kita sama-sama fahami, karena sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala kita tidak bisa ya berlepas diri dari doa ini. Bahkan hubungan seorang hamba dengan Tuhannya adalah yang terkuat adalah dengan dia berdoa, dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Silatun bainal 'abdi wa rabbih wa du'a. Jadi penghubung antara seorang hamba dengan Tuhan itu adalah dengan berdoa. Maka oleh karena itu, para jamaah yang ulun muliakan, sangat perlu bagi kita untuk memahami bagaimana adab-adab kita dalam berdoa. Ya, sehingga dengan memahami hal-hal ini, insya Allah itu akan menjadikan kita lebih besar kesempatan doa-doa kita itu diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini beliau mengawali dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ghafir ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan sungguh Tuhan kalian telah berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, firman Allah. Mintalah kepadaku, niscaya aku akan ijabah, aku akan kabulkan permohonan-permohonan kalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang nyuruh kita berdoa, yang nyuruh kita minta kepadanya. Ya, makanya sering-sering minta sama Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan senang kepada kita. Allah Subhanahu wa taala akan cinta kepada kita. Ya, sebaliknya Allah berfirman lanjutan ayat ini, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah, dari berdoa kepadaku, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Wa qala ta'ala, begitu pula Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, amman yujibul muttarra idza da'ah wa yakshifus su'. Dan siapakah yang mengijabah permohonan orang-orang yang minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kondisi genting, dalam kondisi darurat, wa yakshifus su'. Dan siapakah yang bisa ya membukakan atau menyelamatkan atau mengangkat keburukan-keburukan yang menimpa seorang hamba? Tentunya dialah Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya. Ya. Jadi karena Allah Subhanahu wa ta'ala hanya dia yang bisa memberikan manfaat kepada kita, hanya dia yang bisa menolak mudarat dari kita, maka minta ya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya, apapun itu, terkhusus perkara-perkara yang hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa memberikannya, maka minta hanya kepada Allah.
Kemudian juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah, innahu la yuhibbul mu'tadin." Maka berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala tadarru' dengan penuh merendah. Ya, dengan merendahkan diri, wa khufyah, dan dengan suara pelan. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak suka dengan orang-orang yang melampaui batas. Nah, ini ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita itu memerintahkan kita untuk minta kepada-Nya. Ya. Semakin sering kita minta kepada Allah Azza wa Jalla, semakin Allah akan senang kepada kita. Ya, beda dengan manusia. Kalau manusia semakin sering kita minta, biasanya kita akan semakin diremehkan, bahkan mungkin dihinakan. Ya, kita kalau sering minta sama orang, dikit-dikit minta, nanti dibilang kamu ini tiap hari minta, dikit-dikit minta. Jadi kita dihinakan sama dia, diremehkan. Ya, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala semakin sering kita minta kepadanya, kita akan semakin dimuliakan. Ya, makanya sebagaimana pernah kita sampaikan, ya, seorang penyair Arab mengatakan, la tas'alanna bani adam hajatan was'alil ladzi abwabuhu la tuhjabu, Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bani adam yaghdabu in sa'altahu. Kata dia, jangan Anda minta hajat kebutuhan Anda itu kepada anak Adam, kepada manusia, jangan. Tapi mintalah hajat kebutuhan Anda itu kepada Allah Subhanahu wa taala yang pintu-pintunya tidak pernah ditutup. Allahu yaghdab in tarakta su'alahu. Allah Subhanahu wa taala akan marah kepada Anda kalau Anda tidak pernah minta kepadanya. Sebaliknya, manusia akan marah kepada Anda kalau Anda sering minta-minta kepadanya. Ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, "Man lam yas'alillaha yaghdab alaihi." Ya, artinya apa? Barang siapa yang tidak pernah minta kepada Allah, maka Allah akan murka kepada dia. Dia sering-sering minta. Nah, kemudian selanjutnya, adapun adab-adab yang disebutkan oleh Syekh di sini, pertama yang perlu kita fahami, kata beliau, adalah ad-du'a'u ibadatun. Jadi doa, ketika kita minta hajat kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berkeluh kesah, bersimpu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu hakikatnya kita sedang beribadah. Ya, kita sedang beribadah. Kenapa? Karena berdoa kepada Allah Azza wa Jalla itu adalah perintah Allah. Ketika kita katakan itu perintah Allah, berarti itu adalah ibadah. Seperti ayat yang kita sampaikan tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dan Tuhan kalian berfirman, "Mintalah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengijabah, mengabulkan permohonan-permohonan kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah dan berdoa kepadaku, niscaya dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Kata beliau di sini, "Ablagu dilalatin ala anna du'a la yakunu wa la yusrafu illa lillahi azza wa jalla." Maka ini adalah dalil yang sangat gamblang dan tegas yang menunjukkan kepada kita agar dalam kita berdoa itu hendaknya kita peruntukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Wa qad istadalla an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi hadhihi al-ayah ala anna du'a ibadah lillahi subhanahu wa ta'ala
Dan Nabi SAW sendiri telah berdalil dengan ayat ini yang menunjukkan bahwasanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah ibadah. Sebagaimana dalam hadis dari sahabat An-Nu'man ibn Bashir dari Nabi SAW, fi qawli wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Jadi ketika Nabi SAW menjelaskan tentang ayat tadi itu, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Tuhan kalian berkata, mintalah kepadaku, niscaya aku akan ijabah, kabulkan permohonan kalian. Qala ad-du'a'u huwal ibadah. Maka berdasarkan ayat ini Nabi SAW bersabda, sesungguhnya doa itu adalah ibadah. Ya, jadi berarti para jamaah yang ulun muliakan, ketika kita mengatakan doa itu ibadah, ya di sana ada banyak kebaikan kita akan dapatkan. Pertama, karena doa adalah ibadah, berarti dengan berdoa kita dapat pahala. Ya, semakin sering kita berdoa, semakin banyak pahala kita. Karena ketika kita berdoa, hakikatnya kita sedang beribadah. Ya, begitu pula ya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala akan mengijabah permohonan-permohonan kita. Nah, kemudian ila qawlihi dakhirin wa bihadza yatabayyan anna man lam yad'u Allah aw da'a ghairahu fima la yaqdiru alaihi illahu fa huwa mustakbirun an ibadati. Maka ayat ini juga menunjukkan kepada kita bahwasanya orang-orang yang enggan, tidak pernah mau berdoa kepada Allah, tidak pernah mau minta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hakikatnya orang itu adalah orang yang sombong kepada Allah. Ya, orang yang sombong karena dia tidak mau mengakui kekurangannya, tidak mau mengakui kelemahannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak pernah minta kepada Allah. Maka ini adalah orang yang sombong. Ya, maka oleh karena itu para sahabat dahulu itu mereka dalam perkara kecil pun mereka awali dengan berdoa kepada Allah. Apalagi perkara yang besar. Ini disebutkan ketika mereka misalnya hendak menyambung sendalnya yang putus, diawali dengan minta doa, minta kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, baru mereka melakukan usaha. Jadi pada perkara kecil pun mereka awali dengan minta kepada Allah, baru melakukan usahanya. Apalagi dalam perkara-perkara besar. Ya, kita itu seringkali lupa sisi ini, sisi minta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering terlalu kepedean dengan kehebatan kita, dengan kekuatan kita, dengan kepintaran kita. Ya, seringkali kita kepedean dengan itu semua, lantas kemudian lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka lihat para sahabat, bagaimana mereka itu dalam perkara kecil apalagi perkara besar selalu mengawali dengan berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini adalah penyambung hubungan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, poin yang kedua yang beliau sebutkan di sini adalah fadlud du'a, keutamaan dari berdoa. Kata beliau, min a'zami ma yajlibu du'a ila da'i annahu sababun fi tahqiqit tauhid alladzi bihi najatul 'abdi wa falahuhu. Jadi antara hal yang menunjukkan dari keutamaan berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya itu adalah salah satu bentuk dari perwujudan ya
seorang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Di mana dengan tauhid inilah seorang akan diberikan keselamatan, ya, seorang akan diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lianna ad-da'i alladhi sarafa du'ahu wa su'alahu lillah, karena seorang yang berdoa, yang memperuntukkan doanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya, duna ghairihi, dan tidak kepada selainnya, wa akhlasa lahu fi, dan dia mengikhlaskan doanya hanya kepada Allah, qad haqqaqa janiban min jawanibit tauhid, maka dia telah merealisasikan salah satu sisi dari tauhid, wa huwa anna du'a ibadatun lillahi wahdah, itu bahwasanya doa itu adalah ibadah yang hendaknya diperuntukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dalam kondisi apapun kita, ya, segenting apapun urusan musibah yang menimpa kita, hanya kepada Allah hendaknya kita meminta. Ya. Bukan kemudian memanggil nama-nama selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai yang dipanggil malah misalnya nama wali-walinya Allah dia lupakan. Ya. Belum ada pernah dapat kisah dari seorang ustadz, ya, kawannya itu naik kapal, ya, kapal laut. Nah, terjadi badai sehingga menjadikan kapal terombang-ambing. Ya, sebagian orang-orang yang ada dalam kapal itu bukannya memanggil Allah, ya, bukannya mengatakan ya Allah selamatkanlah kami dari badai ini, bukan. Justru yang dia panggil apa? Ya Badawi, ya Syadzali, ya Rifa'i. Jadi nama wali-wali mereka yang dipanggil. Ya, enggak benar seperti itu. Yang menyelamatkan dari segala mara bahaya itu adalah Allah satu-satunya. Ya, Allah Subhanahu wa taala satu-satunya, bukan yang lainnya. Maka jangan sampai kemudian dalam kondisi genting seperti itu malah selain Allah yang dipanggil, Allah dilupakan. Ya, maka oleh karena itu dikatakan di sini berdoa kepada Allah Azza wa Jalla satu-satunya itu bentuk salah seorang, ya, bentuk seorang hamba itu merealisasikan salah satu sisi dari sisi-sisi tauhid. Itu mengisahkan ibadah, dalam hal ini adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya, begitu. Nah, kemudian kata beliau di sini, wa min fadli du'a 'ala da'i zawaqu halawati munajatillah. Nah, di antara keutamaan yang akan diraih oleh orang yang berdoa hanya kepada Allah Azza wa Jalla adalah dia akan merasakan manisnya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tadhallul baina yadayhi, dan akan merasakan hinanya dia, ya, lemahnya dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa inna fil inkisari baina yaday Rabb wa munadatuhu wa du'a'uhu ladzatun la tusab. Karena seseorang yang bersimpuh di hadapan Allah, kemudian dia memanggil Allah Subhanahu wa taala, dia sampaikan keluh kesahnya kepada Allah, itu dia akan merasakan nikmat yang tiada tara, nikmat yang luar biasa. Apalagi kalau dia bisa bangun di malam hari, biasanya dia bermunajat kepada Allah, bersimpuh di hadapan Allah, hanya ada dia dengan Allah Subhanahu wa taala Tuhannya, maka dia pun, ya, berkeluh kesah di hadapan Allah, mengakui dosa-dosanya, bahkan mungkin sampai tidak terasa air matanya berlinang, dia akan merasakan kenikmatan yang luar biasa. Ya. Nah, qala Ibnul Qayyim, berkata Imam Ibnul Qayyim, qala ba'dul arifin, berkata sebagian orang-orang arifin, innahu la takunu li hajatun ilallah, sungguh aku ketika memiliki hajat kepada Allah Subhanahu wa taala, fa as'aluhu iyyah, maka aku pun hanya minta kepada Allah.
fayaftahu alayya min munajati wa ma'rifatihi. Maka ketika aku bermunajat, minta bersimpu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka di sanalah ya terasa dibukakan kepadaku pintu-pintu pengetahuan, pintu-pintu al-arifin. Ya, wa tadhallulu lahu, dan di sanalah aku menghinakan diri ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wa tamalluku baina yadayhi, dan di sana aku berkeluh kesah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini ya keutamaan yang akan diraih oleh seorang yang berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga kata beliau, wa min fadlid du'a, di antara keutamaan berdoa juga. Ya, ini masih poin yang kedua. Annahu yaruddul qadar wal qada lima thabata fil hadits sahih. Bahwasanya doa ini akan bisa menolak takdir-takdir yang buruk bagi diri seorang hamba. Ya. Jadi ketika ditakdirkan bagi dia keburukan-keburukan, maka dengan doa-doanya itu akan menghilangkan atau akan menolak segala bala dan keburukan-keburukan tersebut. Makanya disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu pasti akan diijabah, pasti akan dikabulkan permohonannya, cuman dengan cara yang berbeda-beda. Ada 3 cara Allah mengijabah, mengabulkan permohonan seorang hamba. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya namanya berdoa itu memang gak ada ruginya. Ya, pahala dapat, dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan kita akan mendapatkan satu dari yang 3 ini. Dan ini pasti. Pertama, kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, yang maknanya, orang itu ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dia dapat pertama adalah Allah berikan kepada dia apa yang dia minta di dunia. Ya, dia minta apa misalnya? Minta motor misalnya. Allah kasih dia. Allah kasih jalan, lantas dia kemudian bisa beli motor. Atau yang kedua, cara yang kedua Allah mengijabah, Allah Subhanahu wa taala tidak kasih dia motor. Cuman Allah Subhanahu wa taala hindarkan dari dia bala mara bahaya. Itu yang kalau menimpa dia akan menghabiskan duit sebanyak harga motor itu. Ini sebagai gambaran saja. Ya. Jadi gara-gara doanya itu dia memang nggak dikasih motor. Tapi karena doanya itu dia dihindarkan dari petaka mara bahaya yang kalau bahaya itu menimpa dia, ya dia akan rugi seharga motor itu. Itu yang kedua. Atau yang ketiga kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia tidak dikasih di dunia permintaannya, tidak ditolak darinya bala, adalah Allah Subhanahu wa taala simpankan bagi dia di akhirat, nanti dia akan dapatkan. Ini 3 cara Allah Subhanahu wa taala mengijabah, mengabulkan permohonan hamba-hambanya. Ya. Maka oleh karena itu, pada jamaah yang ulun muliakan, perbanyak minta sama Allah. Maka di sini kata beliau, annahu yaruddul qadar wal qada, bahwasanya doa itu akan bisa menolak petaka dari apa yang sudah ditakdirkan bagi seorang hamba. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaruddul qada'a illa du'a, bahwasanya tidak ada yang bisa menolak, menangkal takdir-takdir yang buruk, ya, yang memang sudah Allah tetapkan bagi kita. Tidak ada yang bisa menolak itu semua, illa du'a, kecuali doa. Ya, walaupun semuanya memang tidak keluar dari takdir Allah Azza wa Jalla. Kita pun berdoa karena sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi disinilah keutamaan dari berdoa
itu akan bisa menolak bala, menolak petaka yang pada dasarnya itu sudah ditakdirkan bagi si hamba itu. Tapi karena doanya maka akan selamatkan dia dari petaka-petaka buruk itu. Ya. Nah, kemudian juga ya termasuk dari keutamaan doa yang keempat yang tadi sempat kita sebutkan juga, itu seorang akan meraih kecintaan Allah Azza wa Jalla. Ya, semakin seorang memperbanyak minta kepada Allah, semakin dia akan dicintai. Semakin seseorang itu tidak pernah minta kepada Allah, maka Allah akan marah dan murka kepada dia. Kemudian juga termasuk keutamaan doa adalah mendapatkan pahala. Ya, ketika kita berdoa itu akan mendatangkan pahala kepada kita. Karena tadi kita katakan doa itu adalah ibadah. Kemudian juga ya dengan berdoa maka seseorang akan semakin mempererat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka oleh karena itu ya seorang mukmin harus ya dalam setiap harinya itu harus hendaknya ada doa-doa yang dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam segala urusan. Makanya kita diajarkan ada zikir pagi dan sore. Itu kan isinya doa-doa juga. Ya, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Seperti misalnya doa pagi dan sore. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Artinya wahai Allah zat yang maha mengurus hamba-hambanya, yang maha berdiri sendiri. Ya, bi rahmatika astaghits, ya Allah dengan rahmatmu aku minta pertolongan. Aslih li sya'ni kullahu, ya Allah perbaiki semua urusanku ya Allah, baik urusan dunia apalagi urusan agamaku. Wala takilni ila nafsi tarfata ain, dan ya Allah jangan engkau lepas aku, jangan engkau biarkan aku tanpa pertolongan darimu, walaupun hanya satu kedip mata ya Allah, jangan sekali-kali ya Allah. Nah ini ya doa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita agar kita selalu menggantungkan harapan kita kepada Allah, agar kita selalu minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal, dalam segala urusan yang kita hadapi, yang kecil ataupun yang besar. Jangan pernah melupakan Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya melainkan atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Ya. Maka kalau bisa zikir pagi dan petang itu usahakan itu dirutinkan. Kalaupun nggak bisa semuanya, mungkin bisa dipilih-pilih mana yang utamaannya itu ya luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Ya. Dan itu manfaatnya ya sangat besar begitu. Termasuk zikir-zikir atau doa-doa yang harian yang Rasulullah SAW ajarkan. Ya, karena itu akan menjadikan kita selain mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala juga akan menjadikan kita dilindungi dari gangguan-gangguan syaitan. Ya, makanya dalam kita lihat ya Rasulullah SAW dalam segala kondisi atau dalam banyak kondisi lah itu mengajarkan kita doa-doa. Ya, misalnya kalau mau masuk rumah doanya apa? Doa masuk rumah. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'ala Allahi rabbina tawakkalna. Ya Allah, ya dengan namamu aku masuk ke rumah, dengan namamu juga aku keluar, dan kepada Allah Subhanahu wa taala kami bertawakal. Nah itu kata Nabi SAW, barang siapa yang masuk rumah baca doa, syaitan gak akan berani masuk rumah. Tapi kalau nggak baca doa,
syaitan akan bilang sama kawan-kawannya, kawan-kawanku sini, kita ada tempat nginep malam ini. Jadilah rumah kita tempat nginepnya setan. Ya. Keluar rumah doanya apa? Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Ya, dengan nama Allah aku bertawakal hanya kepadanya. Ya, dan tidak ada daya dan upaya melainkan atas pertolongan darinya. Kata Nabi SAW, barang siapa yang membaca doa ini akan dikatakan kepada dia, kufita wa hudita wa wuqita wa tanaha anka syaitan. Wahai engkau yang membaca doa keluar rumah ini, engkau telah diberi kecukupan, engkau diberi petunjuk, engkau akan dilindungi dan syaitan akan menjauh darimu. Ya. Kita misalnya datang ke tempat yang mungkin rada-rada seram gitu, rada-rada serem. Apa yang kita baca? Jangan sampai baca doa mengatakan a'udzu birabbi hadzal makan. Aku berlindung kepada penunggu tempat ini. Itu bisa syirik nantinya. Ada orang itu, rada-rada serem, ada pohon, ya beringin, akarnya banyak menjuntai ke bawah gitu. Aku berlindung kepada, minta perlindungan itu kan ibadah. Ya enggak? Allah berfirman dalam Al-Quran, Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung kepada Allah, Tuhannya manusia, Tuhannya waktu subuh. Berarti minta perlindungan itu ibadah, minta hanya kepada Allah. Maka jangan datangi tempat dianggap serem, minta perlindungan kepada penghuni tempat itu. Terus apa yang kita baca? A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala yang sempurna dari keburukan seluruh makhluk. Kata Nabi SAW, barang siapa man nazala manzilan faqala a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadurruhu syai'. Barang siapa yang mendatangi satu tempat lantas dia baca doa tadi, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, tidak akan ada yang bisa membahayakan dia. Baik dari jinnya, ya, dari hewan berbisanya, atau bahkan dari manusianya. Insya Allah aman deh. Ini Nabi SAW yang janjikan. Jadi selalu minta kepada Allah. Ya, jangan malah minta atau minta perlindungan kepada penghuni tempat itu atau bawa jimat. Nah, itu nanti nggak benar lagi. Ya. Jadi usahakan kita ya membaca doa-doa dan menghafalnya kalau bisa. Ya bahkan maaf kata orang kalau mau mendatangi istrinya juga ada doanya. Apa doanya? Nggak ada yang hafal, masa nggak hafal? Allahumma, nggak apa? Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitana ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah anak keturunan kami dari syaitan. Ya. Nah. Berapa menit lagi? 3 menit. Ya cukuplah. Nanggung kita masuk pembahasan poin yang ketiga. Insyaallah kita lanjut pada kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.